Ini juga ada informasi viral berikutnya, Reno, yang kembali mencuat pemirsa adalah perundungan di kalangan akademisi dan juga medis yang ternyata masih terjadi. Yang membuat saya heran sebetulnya adalah ini kan mereka kalangan terpelajar ya. Begitu, notabene adalah orang-orang terpelajar. Kenapa bisa ya menimpa perundungan ini masih terjadi? Apa sebetulnya yang salah? Padahal seharusnya mereka adalah kaum-kaum terpelajar. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan Naila itu tadi, kenapa bisa sih? Ini kita akan diskusikan, akan ngobrol dengan narasumber Dr. Alvin Saputra yang sudah bergabung sama kami lewat sambungan Zoom. Selamat pagi, Dr. Alvin. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Dr. Alvin Saputra. Salam kenal Dr. Alvin. Ditahan dulu semua jawaban yang sudah dikantongi oleh Dr. Alvin karena kita harus jeda dulu ya, Naila, untuk bisa mengetahui semua pertanyaan tadi disampaikan oleh Naila. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sistem pendidikan kedokteran di Indonesia nyatanya masih punya catatan kelam. Di tengah kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia, calon dokter spesialis malah kerap menghadapi masalah perundungan atau bullying. Beragam tantangan harus dihadapi calon dokter spesialis, terutama saat menjalani program pendidikan dokter spesialis. Bahkan, tak jarang ada yang sampai keluar dan tidak ingin lagi menjadi residen lantaran menjadi korban perundungan. Salah satunya, salah seorang mantan residen yang tak ingin disebut namanya. Ia mengaku terpaksa mengundurkan diri dari PPDS karena tak kuat dengan kultur senioritas yang dialaminya. Ia pun mengaku dihina, dimarahi hingga diperintah melakukan aktivitas fisik oleh seniornya. Ia bersama dengan teman-temannya didoktrin mengenai senioritas yang harus menurut senior baik residen senior maupun dokter spesialis. Izin memperkenalkan diri, saya dokter umum dari Pulau Jawa. Mohon maaf sebelumnya kalau saya memang harus anonim karena di sini saya mau menceritakan masalah pribadi saya yang sensitif. Sebagai background, saya ini adalah mantan residen, mantan mahasiswa PPDS, calon dokter spesialis yang per tahun 2023 ini saya terpaksa harus mengundurkan diri dari PPDS karena saya mengalami kejadian bullying dari PPDS yang cukup parah dan terus-menerus. Mohon izin untuk lanjut sedikit cerita tentang pengalaman saya mengenai PPDS. Saya paham kalau memang prodi PPDS yang saya tuju saat awal mendaftar itu memang punya kultur pendidikan yang keras. Tapi setelah saya masuk di PPDS, ternyata kulturnya itu jauh lebih keras dari yang saya bayangkan. Bahkan menurut saya banyak sekali kultur PPDS yang menurut saya di luar batas kewajaran. Sebagai contoh di hari H saya baru dapat pengumuman, belum officially diterima masuk, baru dapat pengumuman, saya sudah dimasukkan ke grup chat oleh kakak kelas saya, dan di grup chat itu saya langsung dimarah-marahi, dikata-katain, dihina-hina, dan disuruh besok paginya itu jam 6 pagi harus lari sampai berapa kilometer. Lalu sejak saat itu, bahkan saat sebelum diterima pun sudah sering dihukum, hanya karena masalah sepele seperti hanya telat balas chat atau tipe satu huruf di chat aja sudah bisa jadi alasan kakak kelas untuk menghukum saya. Nah, saya dan teman-teman seangkatan yang masuk PPDS pun juga sudah mulai di dalam itu juga kami diajarkan doktrin senioritas, di mana kita tuh sebagai residen yang baru masuk diterima itu harus 100% nurut apa yang diminta oleh dokter spesialis atau dosen dan kakak kelas kita residen senior, walaupun permintaannya itu di luar batas kewajaran. Tidak hanya di segi pekerjaan, kami juga menerima kekerasan fisik, psikologis, di mana setiap hari itu kita sering banget dapat pelecehan verbal. Pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar PPDS karena saya merasa kesehatan fisik dan mental saya terganggu. Bahkan saya juga rutin konseling sama psikolog dan psikiater karena PTSD, gangguan depresi, dan gangguan cemas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait hal ini. Ia memastikan pihaknya menindak tegas para pelaku perundungan. Kementerian Kesehatan tengah merancang RUU Kesehatan guna memperkuat dan memperbaiki sistem kesehatan nasional. Tim Liputan, MGN.
Pemirsa, dalam forum diskusi terbuka soal RUU Kesehatan, ada seorang dokter umum belak-belakan mengaku sempat menjadi korban bullying yang baru saja kita saksikan. Hal itu dialaminya semasa mengemban program pendidikan dokter spesialis atau PPDS atau dokter residen. Dokter yang enggan menyebutkan namanya itu memilih resign sebagai mahasiswa PPDS tahun 2023. Kita akan bahas lengkapnya dengan Dr. Alvin Saputra yang sudah kita sapa di segmen sebelumnya. Dr. Alvin, kalau kita melihat di situ tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana curhatan dari dokter PPDS begitu ya, atau mahasiswa PPDS tadi. Itu sebenarnya awal mulanya bagaimana sih, Dokter Alvin, kok bisa tiba-tiba ada anonim begitu yang muncul dan kemudian curhat di situ dan didengar langsung oleh Menteri Kesehatan? Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya dengan Dr. Alvin Saputra. Untuk permulaannya memang di hari Jumat minggu lalu, itu kebetulan saya memiliki sebuah platform edukasi kedokteran bernama Asklepio. Di situ kami membuat sebuah forum terbuka, yaitu adalah diskusi terbuka membahas RUU Kesehatan. Nah, dengan tema besar diskusi sehat, bangun saran tepat guna kesehatan makin kuat. Nah, saat itu kami mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu adalah Pak Budi G. Sadikin beserta jajaran. Dan di situ banyaklah berdiskusi terkait dengan RUU tersebut. Nah, memang sudah banyak ya, jadi bukan terkait dengan bullyingnya, tapi memang topik-topik yang dibahas itu bisa dibilang ada 5 topik hangat yang dibahas untuk mencari masukan konstruktif. Jadi mulai dari perizinan praktek dokter, STR dan SIP, kemudian keberadaan dan fungsi dari organisasi profesi, rencana perubahan sistem pendidikan spesialis, urgensi perlindungan hukum dari tenaga kesehatan, dan masuknya dokter asing. Nah, tapi setelah perjalanan diskusinya kurang lebih 1,5 jam, kemudian pada saat itu mau bridging masuk ke diskusi dengan harapan dari tanggapan dari Pak Menkes. Nah, kemudian adalah salah satu dokter bernama Dr. X pada saat itu di Zoom-nya, beliau adalah anonim, dan beliau menceritakan semua pengalaman pahit yang mungkin dia alami, dan akhirnya memaksa dia untuk mengundurkan diri dari program residen itu. Jujur sangat disayangkan ya, karena kita tahu seorang dokter yang lagi ngambil spesialis itu yang pertama seleksinya sudah pasti susah, belum seleksi alamnya. Terus kemudian yang terakhir adalah sayang sekali ya, maksudnya 2 tahun itu seakan sudah terbuang gitu kan. Jadinya ya seleksi gimana ya, alam seperti ini itu sih. termasuk perundungan Gitu, masuk di untuk dalamnya awal itu, mulanya. Dr. Alvin? Ya. Tadi Anda kan bilang ada seleksi alamnya gitu ya, seleksi masuk, administrasi, seleksi alam. Perundungan masuk di dalam seleksi alamnya? Bisa dibilang seperti itu. Jadinya karena kita ketahui ya, pada saat kita masuk ke dalam sebuah sistem pendidikan, terutama mungkin yang ada di Indonesia, kita ketahui yang membuka prodi spesialis itu ada 22 perguruan tinggi, karena sifatnya saat ini kan namanya programnya adalah university based. Nah, kemudian ini tidak mengeneralisir bahwa semuanya itu melakukan hal tersebut, tidak. Tapi masih ada buktinya, dan beberapa, bahkan banyak. Nah, cuman permasalahannya adalah seleksi alam ini sifatnya kayak kuat-kuatan mental ya. Katanya sih tujuannya untuk menciptakan seorang dokter yang dapat menyelamatkan pasien gitu ya, dengan kondisi emergensi dan apa ya, maksudnya kayak butuh pemikiran cepat dan memberikan suatu treatment yang cepat. Jadi kita perlu ada sedikit yang namanya diktator, atau ya apa aja pokoknya senior nyuruh apa harus mau, seperti itu. Nah, hal seperti ini yang ya bisa dibilang sangkut pautnya ke arah seleksi alam itu. Nah, kalau misalnya nggak kuat ya udah, lama-lama juga mungkin akhirnya bahkan even sampai konslet gitu ya, jadi mental health-nya terganggu, dan bahkan sampai mungkin mengarah ke arah terjadi suatu perubahan ya, dari normal menjadi ke arah yang bahkan sampai psikotik ya namanya ya. Itu tuh ada terjadi, dan itu masih terjadi bahkan sampai di tahun 2023. Gitu. Masih terjadi. Ini sesuai dengan pengalaman Anda atau Anda mendapatkan cerita dari rekan-rekan Anda, Dr. Alvin? Kalau misalnya di tahun 2023 ini saya mendapatkan cerita, tapi kebetulan saya itu lumayan aktif dulu pada saat mahasiswa, organisasi baik kepanitiaan, jadi kayak udah punya beberapa usaha semenjak mahasiswa ya bisa dibilang, jadinya lumayan kenal lah dengan banyak jajaran seperti itu. Jadinya saya bahkan melihat dengan kepala mata saya sendiri bagaimana seorang residen itu resign di sebelah saya, nangis-nangis seperti itu dan menceritakan semuanya. Ya memang permasalahannya adalah ini tuh tidak bisa diberikan buktinya gitu loh. Paham kan Mas ya? Maksudnya tidak bisa diberikan buktinya, kenapa? Karena takut diserang oleh
yang ada di atas, jajaran yang ada di atas seperti itu. Nah, bagaimana sistem ini mau berubah atau melakukan reformasi kesehatan untuk grade aim ya, maksudnya tujuan yang jauh lebih baik kan, tujuannya ke masyarakat, bukan ke pribadi dokternya kan sebenarnya. Kan Dr. Alvin, tadi Anda mengatakan bahwa itu terjadi di depan mata kepala Anda, kemudian Anda juga mendapatkan cerita yang detail apa yang dialami. Bisa juga Anda sampaikan, apa sih yang sering kali mereka alami ketika mereka mendapatkan bullying itu secara spesifik, disuruh ngapain, dikata-katain seperti apa? Mungkin Anda bisa jelaskan juga di sini. Sebelum nanti saya akan konfirmasi ke Kementerian Kesehatan. Oke, jadi gini, sebelum masuk ke situ saya izin meminta waktu sebentar untuk merekonfirmasi ya bahwa senioritas dan bullying itu adalah sebuah kata-kata yang berbeda. Itu lagi lagi jadi isu hangat yang sering disanggah gitu ya. Namanya senioritas itu adalah hormat atau menghargai ya seseorang yang lebih senior dari kita, itu wajib gitu. Tapi senioritas yang tidak wajar itu yang tanda tanya besar. Terus kemudian bullying ini permasalahannya sampai detik ini yang mungkin dari pihak Kemenkes itu harus segera menindaklanjuti adalah definisinya. Definisi bullying itu tidak ada di KBBI gitu loh. Maksudnya bullying itu apa, tapi dari versi kedokteran. Bullying itu macam-macam. Ada yang sifatnya verbal, kemudian bahkan fisik, sampai ke pelecehan seksual itu juga banyak terjadi. Tapi pada akhirnya kenapa seorang korban itu tidak berani mengungkapkan, bahkan ya mungkin dokter X ini sifatnya anonim. Ya kalau misalnya beliau adalah seorang dokter dan kerjanya hanya dokter, maksudnya tidak ada pekerjaan lain misalnya ya kayak misalnya jadi konten kreator kayak atau misalnya menjadi pengusaha, ya udahlah profesinya profesinya diperhambat segala macam ya untuk mendapatkan atau bertahan hidup pasti juga jauh dari kurang kan seperti itu. Nah, itu permasalahan utama. Terus kemudian bullying dalam bentuk apa? Yang pertama yang paling sering ya mungkin verbal ya, verbal yang bahkan mungkin sudah ada buktinya juga bahwa ya nama kita udah diberikan nama nih Alvin gitu, tapi dipanggilnya dengan kata-kata yang menurut saya agak amoral ya itu kemudian. Kemudian kedua bahkan fisik gitu ya, melakukan hal-hal yang konyol sih kayak misalnya disuruh jam 11 malam lari gitu ya 15 km. Terus cuma disuruh videoin, ya udah cuma dicari kesalahannya, terus kemudian udah ada sebuah hukuman yang kalau hukumannya aku membuat ilmiah, aku mau belajar, disuruh baca jurnal, nggak apa-apa. Itu adalah peningkatan untuk pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalnya itu sifatnya untuk bullying itu, nah itu gimana? Nah, itu belum ada sistem untuk pelaporan yang jelas dan sanksi yang jelas. Baik, kita sudah tangkap poinnya dan dibutuhkan ada definisi yang jelas terkait dengan bullying, terkait dengan pelaporannya dan juga jaminan keamanannya bagi yang melaporkan. Ini menjadi satu hal yang dipersoalkan. Terima kasih Dr. Alvin Saputra sudah berbagi informasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas Dr. Alvin. Pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lain, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, aksi perundungan kembali terjadi seperti yang sudah kita perbincangkan di segmen sebelumnya dan kali ini meliputi profesi tenaga medis. Bagaimana kemudian menjaga marwah dan profesionalisme kerja jika aksi perundungan saja bisa dilakukan di kalangan tenaga medis. Nah, kita akan bahas lengkapnya dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, Mas Reno. Salam sehat, minal aidin Salam sehat, Bu Nadia. Bu Nadia, kalau hasil diskusi saya dengan Dr. Alvin Saputra di segmen sebelumnya, ia mengatakan bahwa praktik perundungan di kalangan PPDS ini masih sering kali terjadi. Salah satu tujuannya adalah dengan menguatkan mental, begitu katanya. Memang benar, Bu Nadia, salah satu menguatkan mental dokter spesialis itu adalah dengan membuli. Ya, sebenarnya kita tahu bersama ya bahwa praktek perundungan, bully dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Bahkan kalau kita lihat seperti bukan hanya di perguruan tinggi, kita juga pernah mendengar di sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA juga terjadi praktek perundungan ini. Dan kita semua sudah sepakat bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan kalaupun alasannya adalah untuk kemudian membentuk mental, itu adalah tidak benar. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan secara positif kalau kita ingin melakukan penguatan-penguatan. Nah, pasti tentunya praktek-praktek perundungan ini sama sekali tidak boleh ditolerir ya, apalagi dalam berbagai macam sistem pendidikan. Oke, tapi Bu Nadia selama ini, karena tadi kan dikatakan praktik perundungan atau bullying terhadap PPDS ini sudah berlangsung cukup lama begitu dan kelihatannya langgeng-langgeng saja itu eksistensinya. Sejauh ini masuk tidak sih Bu Nadia laporan hal itu ke pihak Kementerian Kesehatan?
Sampai saat ini Kementerian Kesehatan secara resmi ya tidak pernah atau belum pernah ya menerima pelaporan tentang perundungan yang terjadi pada saat peserta pendidikan dokter spesialis mendapatkan kondisi bullying atau perundungan ini. Ya mungkin ini terkait juga ya karena mungkin sistem pendidikan dokter spesialisnya adalah university based ya. Tentunya mungkin apakah ini akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan atau kementerian lainnya ini yang mungkin masih menjadi kebingungan dari berbagai pihak ya. Nah, praktek ini sebenarnya sudah jelas ya bahwa kalau kita tanyakan kepada pihak universitas pasti sudah ada sistem di mana proses perundungan ini tidak boleh terjadi. Tetapi kemudian kalau ini masih terjadi, ini harusnya ada fungsi pembinaan, controlling, monitoring yang harusnya bisa menangkap supaya perundungan ini tidak boleh terjadi lagi di dalam berbagai sistem pendidikan, apalagi sistem pendidikan kedokteran. Oke, baik. Tapi salah satu hal yang mungkin menjadi kendala juga ya, Bu Nadia, kalau misalkan ada oknum yang merasa dirugikan menjadi korban begitu adalah terkait dengan bukti nih, Bu Nadia. Bukti bahwa ia mengalami bullying. Apalagi tadi dikatakan oleh Dr. Alvin di segmen sebelumnya, kerap kali yang diterima adalah kekerasan, bully, atau perundungan secara verbal. Ini kan sulit untuk dibuktikan, Bu Nadia. Bagaimana Kemenkes melihat hal ini? Ya, oleh karena itu maka kita menyadari ya bahwa untuk menambah tentunya dan mencegah praktek bullying ini terjadi di dalam sistem pendidikan, makanya di dalam RUU Kesehatan ini kita juga menambah beberapa pasal untuk memastikan supaya ada perlindungan untuk peserta didik. Misalnya di pasal 208 itu ya peserta didik itu bila memberikan pelayanan kesehatan itu bisa memperoleh bantuan hukum. Atau juga di pasal 282 itu usulan kita pada RUU Kesehatan itu dikatakan kita kemudian bisa memastikan bahwa peserta didik itu mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan baik dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Jadi kita menambahkan beberapa ayat di dalam RUU Kesehatan ini untuk lebih menguatkan karena kan kalau sekarang kan mungkin hanya kebijakan lokal setempat daripada di mana wahana pendidikan peserta dokter spesialis itu berada. Nah, tentunya dengan adanya pasal-pasal yang menguatkan dan ini juga akan memberikan keyakinan dan juga perasaan untuk aman ya untuk mereka yang mengalami perundungan untuk bisa melaporkan perundungan yang mungkin mereka terima pada saat menerima pendidikan. Iya, Bu Nadia, April 2023 saya baca ada sebuah pemberitaan begitu mengatakan bahwa sebetulnya di Indonesia ini kekurangan dokter spesialis cukup banyak, jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Saya menjadi penasaran begini, jangan-jangan kekurangan dokter spesialis karena banyak itu nasibnya seperti dokter X, dokter anonim yang mundur karena terlalu sering dibully, terlalu sering dirundung begitu. Nah, ini apakah Kementerian Kesehatan akan turun ke lapangan, melakukan assessment terlebih dahulu, melakukan hal-hal lanjutan lah, tidak hanya sekedar dari segi regulasi saja, Bu Nadia? Iya, tentunya Kementerian Kesehatan sangat sepakat ya untuk kita bersama-sama menghentikan perundungan yang terjadi yang sudah tidak sepantasnya dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua adalah kalau kita berbicara mengenai kekurangan dokter spesialis, ini memang kalau kita lihat dari rasio yang ada, kita itu hanya 0,04 dokter spesialis per jumlah penduduk ya. Dan ini memang harus kita kejar untuk pemenuhannya. Oleh karena itu, sebagai salah satu solusinya adalah pendidikan dokter spesialis itu tidak hanya akan berdasarkan universitas, tapi juga kita akan mengembangkan satu proses pendidikan yang berdasarkan kita sebut sebagai college based. Nah, ini juga tentunya sudah kita lakukan benchmark ya ke negara-negara lain yang juga menyelenggarakan proses pendidikan seperti ini. Nah, diharapkan kita tahu bahwa kalau pendidikan yang berbasis universitas itu hanya 20 sampai 29 institusi yang bisa menjadi wahana pendidikan tersebut. Tetapi kalau kemudian kita bisa mengembangkan college base ini, ada potensi sekitar 300 rumah sakit, bahkan bisa 1.000 rumah sakit yang bisa dijadikan wahana pendidikan untuk bisa menambah jumlah dokter spesialis yang bisa memberikan pelayanan. Nah, ini yang sedang juga salah satu kita usulkan di dalam RUU Kesehatan ini untuk bisa kemudian ada payung hukum regulasinya supaya pendidikan dokter spesialis itu juga bisa kita lakukan berdasarkan college based tadi, tidak hanya berdasarkan university based.
Oke, Bu Nadia, apakah sampai dengan saat ini pihak dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan turun ke lapangan juga berkomunikasi dengan pihak universitas? Karena tadi Anda katakan untuk dokter spesialis ini kan masih university based ya, untuk mengevaluasi terkait dengan adanya polemik bullying pada calon dokter spesialis ini, Dokter Nadia. Iya, jadi sebenarnya kalau laporan-laporan tidak resmi ya, itu juga ada yang disampaikan ya kepada Pak Menteri Kesehatan secara langsung maupun juga kepada para pimpinan di Kementerian Kesehatan. Tetapi memang hal inilah yang kemudian kita komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan untuk kemudian bagaimana mencari solusi supaya tidak ada lagi korban daripada perundungan ini. Memang tentunya kalau ada kasus-kasus perundungan ini bukan hanya diselesaikan di internal daripada wahana pendidikan itu ya, harapannya supaya ada pihak yang lebih netral karena supaya nanti korban perundungan itu sendiri merasa dia aman untuk kemudian menyampaikan kalau dia kemudian mendapatkan perundungan pada saat menempuh pendidikan. Nah, keamanan bagi sang pelapor ini juga menjadi hal yang akan saya tanyakan ini, Dokter Nadia. Bagaimana jaminan keamanan bagi calon dokter spesialis ketika melaporkan praktik bullying yang terjadi kepadanya, tetapi ini dijamin bahwa ini tidak akan berdampak signifikan terhadap karirnya sebagai calon dokter spesialis? Nah, pada saat ini belum ada regulasi yang cukup kuat ya untuk kemudian bisa mendukung proses pelaporan daripada perundungan yang dirasakan oleh para peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, oleh karena itu di RUU Kesehatan ini secara tegas Kementerian Kesehatan mengusulkan untuk adanya pasal-pasal anti-bullying sehingga tentunya kalau secara regulasi di undang-undang sudah dituliskan, tentunya nanti peraturan-peraturan di bawahnya juga akan bisa kita perkuat ya untuk bagaimana memastikan proses daripada perundungan ini tidak terjadi lagi dalam suatu sistem pendidikan. Apapun juga alasannya, apakah itu menguatkan mental atau seperti apa, atau kita bisa melakukan mediasi yang jelas kalau seseorang merasa dilakukan bullying dari sisi senior ataukah dari sisi atasannya, itu bisa kemudian kita fasilitasi ini mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Baik, terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, sudah berbagi informasi dan bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas, Ibu Nadia. Pemirsa, informasi seputar SEA Games 2023 akan kami hadirkan di segmen berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami.